Jadi kami mengundang tidak hanya mahasiswa, semua elemen pelajar, emak-emak, buruh, ojol, pedagang kaki lima, siapapun itu, jawara, pemuka agama, pemuka adat, masyarakat, semua kami undang dan kami serukan untuk menggelar demonstrasi. Sudah sepakat 21 April. Makanya waktu itu saya sampaikan bahwa tidak ada pendukung Jokowi atau orang-orang loyalis Jokowi yang siap mati untuk mendukung Jokowi gitu. karena gerakan-gerakan ini dianggap gerakan khilafah. Iya. Ya kan? Jadi khilafah, ekstremisme, radikalisme, kemudian apa lagi? Kadronisme, ya kan? Terorisme terakhirnya. Silakan. Tuduhan-tuduhan seperti ini. Yaitu polarisasi yang coba dibuat lah. Kalau mahasiswa atau anak muda kebal dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, justru kita lebih alergi, lebih geli, lebih takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi. Itu BPP itu berapa anggotanya semuanya sebenarnya? Kalau berapa yang tercatat atau yang itu nggak bisa ini ya terpasti gitu. Tapi kalau kemarin turun itu kita sekitar ada 200 sampai 300-an. Oke. Gitu, kita pakai mobil komando sendiri dan juga istilahnya datang di luar konsolidasi BEMSI gitu. Tapi kita mendukung bahwa siapapun yang melakukan aksi, menyampaikan juga izin. Bukan izin pemberitahuan. Menyampaikan pemberitahuan 3 kali 24 jam. Iya, tapi waktu itu penerimaannya tutup ya, Billy yang nganterin, penerimaannya tutup, jadi kita anggap sudah tersampaikan lah. Gitu. Oke, jadi sobat RS sekalian, sekali lagi ya, bukan izin ya, karena Undang-Undang Nomor 9 tahun 1989 itu tidak bicara soal perizinan, tetapi pemberitahuan. Betul. Jadi kalau misalnya tidak memberitahukan, ada alasan untuk membubarkan. Tapi menghalangi atau menggagalkan demo nggak boleh. Iya. Karena memang itu adalah hak konstitusional ya. Pedro, dari kemarin itu sepertinya rapat-rapat terus ya? Betul. Jadi setelah tanggal 11 April itu terus rapat? Bahkan dari sebelum 11 April udah rapat-rapat terus untuk mempersiapkan aksi besar nanti. Kapan? Tanggal 21 April ini. Kenapa dibilang aksi besar? Karena ini sudah bentuk jauh-jauh hari, rapat yang sudah diperencanakan jauh-jauh hari, dan ini merupakan satu bentuk konsolidasi yang berkelanjutan dari yang tadinya cuma berapa kampus, 28 kampus terus membesar, dan sebelum itu sudah ada prakondisi gitu. Jadi sehingga 21 April akan aksi besar-besaran gitu. Jadi memang bukan respon setelah 11 April, enggak ya? Bukan. Memang ini sasaran antara aja 11 April itu. Iya, jadi 11 April itu pemanasan. Ngecek sound suara Mokom. Gitu. Oke, jadi yang demo besarnya 21 April. 21 April. Hari apa itu? Hari Kartini. Tapi kalau untuk hari Jumat, Sabtu. Kamis ya. Kamis. Oke. Kenapa tanggal 21 April? Karena hari Kartini. Yang pertama hari Kartini. Oke. Itu juga salah satu momentum gitu maksudnya kan, dapat di hari besar gitu, hari nasional, dan dijadikan sebagai momentum gitu. Itu untuk berapa puasa ya? Tanggal 21 April itu? Ya bisa lah buat bukber bersama kita di jalan sebelum Lebaran. Oke, Pedro. Untuk tanggal 21 April ini diperkirakan berapa massa yang akan turun? Berapa massa yang akan turun? Gambarannya adalah bagaimana, jumlahnya nggak tahu ya, karena kita menekankan seperti ini, bagaimana masyarakat atau secara luas
itu mau mendukung. Oke. Mendukung dalam artian apa? Mendukung dalam artian bahwa dia melihat ada suatu kegelapan di masa yang akan datang gitu. Sehingga maka dia perlu turun di tanggal 21 gitu. Jadi kami mengundang tidak hanya mahasiswa, semua elemen, pelajar, emak-emak, buruh, ojol, pedagang kaki lima, siapapun itu, jawara, pemuka agama, pemuka adat, masyarakat, semua kami undang dan kami serukan untuk menggelar demonstrasi. Sudah sepakat? 21 April. Kita akan mengadakan Kongres Rakyat itu. Kongres Rakyat kapan? Itu tanggal 18. 18 untuk apa? Kongres Rakyat itu buat apa? Menyatukan yang pertama kajian dan perspektif dari masyarakat gitu, bahwa tidak hanya mahasiswa saja yang cukup gitu, bahwa kita butuh dorongan yang lebih besar gitu. Jadi sekarang mahasiswa membuka diri terhadap partisipasi pihak lain ya? Betul. Karena kan biasanya kan mahasiswa agak alergi tuh. Dia bikin barikade sendiri kan untuk mengurangi masa non mahasiswa kan? Iya. Oke. Jadi mahasiswa tuh sifatnya dia hanya mendobrak, Bang. Tapi setelah itu perlu lagi daya dorong yang lebih kuat, yaitu masyarakat secara umum. Nah, upaya yang dilakukan negara sekarang adalah mahasiswa itu seperti pasukannya Achilles itu. Buka area jalur itu, baru pasukan yang lebih besar mendarat ya. Betul. Film Troy ya kan? Iya. Oke. Nah, jadi ada upaya dari negara memisahkan mahasiswa dengan massa rakyat. Yang kita sebut masyarakat tuh masyarakat luas gitu, warga gitu. Ada upaya untuk memisahkan itu dengan menyebut bahwa demonstrasi kemarin yang boleh hanya mahasiswa, penyusup itu bukan bagian dari mahasiswa karena tidak beramet dan seterusnya. Ada upaya pemisahan itu karena negara melihat bahwa ini potensi kekuatan kalau bersatu tidak bisa diredam gitu. Nah, oleh karena itu jangan termakan kepada pola-pola seperti itu gitu. Jangan terulang, bagaimana kita menghindari apa yang dikehendaki oleh masyarakat lebih luas. Kan di kelompok masyarakat ini, society ini, Pedro ya. Iya. Kan tidak hanya orang kritis pada pemerintahan. Tidak hanya orang yang katakanlah melihat masalah di pemerintahan, tapi kan banyak juga fans club mereka kan. Orang-orang yang memang die hard ya. Ada yang buzzer RP. Kan artinya kan mereka juga sesungguhnya harus diperhatikan juga, atau ada konsep seperti apa? Sepertinya gini. Iya. Setiap kali mau ada demo menjelang besar, pasti buzzer menggunakan video kampanye Jokowi yang di GBK yang ramai masanya. Selalu itu yang dibesarkan. Tapi masa di lapangan nggak pernah ada. Gitu. Jadi serdadu mereka hanya di media sosial. Makanya waktu itu saya sampaikan bahwa tidak ada pendukung Jokowi atau orang-orang loyalis Jokowi yang siap mati untuk mendukung Jokowi gitu. Tidak ada. Kalau Jokowi itu tidak punya fan yang seperti itu gitu. Yang sekarang ada ya karena dia kekuasaan. Ketika kekuasaan ini sudah mulai goyang, dia akan cari kapal-kapal lain gitu. Itu yang terlihat gitu. Kayak misalnya kasus Ade Armando, dia lupa ini bukan sosial media gitu. Dia hadir di kehidupan nyata dan orang ada yang nggak suka sama dia gitu. Dan itu yang saya sampaikan gitu, bahwa selalu pengulangannya video itu seakan masanya ramai, masanya besar. Tapi tidak ada di lapangan tuh, nggak ada gitu maksudnya. Tapi kan kelompok ini punya keberanian yang luar biasa kalau bermain di medsos kan? Iya, keberanian atau dia punya fasilitas atau dia punya alat yang luar biasa itu kan. Dan juga fasilitas keselamatan dari jerat hukum. Betul, itu dia. Luar biasa Pedro ya, baru 1 tahun pisah itu udah pintarnya minta ampun Pedro. Bang Refli, narasumber jangan dipotong mulu, biar dijawab narasumber. Ya sudah, kamu ngomong lah. Coba, kamu ngomong sebanyak-banyaknya, ya kan? Jadi orasi nanti. Iya, ya apa-apa, ya kan? Kamu ngomong sebanyak-banyaknya. Oke, silakan, saya mau diam nih. Harus muncul dari pertanyaan dong. Ya nggak bisa. Kamu ngomong sana. Ngomong ke rakyat. Nah, ini mumpung dikasih waktu nih, saya mau ngomong sedikit. Kapan lagi dapat waktu di Bang Refli Harun Channel yang sekarang 2 juta subscriber. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa nanti 21 April kita berdemonstrasi dengan tajuk itu adalah bahwa semangat bagaimana warga yang hak konstitusionalnya, yang hak warganya atau yang selama ini merasa tidak dapat mengakses keadilan atau tidak bisa untuk mendapatkan keadilan gitu, sehingga maka berdemonstrasilah di tanggal 21 tersebut. Dan poin yang saya sampaikan
bagaimana demonstrasi tersebut jangan sampai memisahkan antara mahasiswa dan massa rakyat, sehingga tidak ada celah untuk bagaimana mengkotak-kotakan atau mempolakan gerakan mahasiswa. Dan yang kami sampaikan bahwa persoalan bangsa ini yang pertama adalah kita memfokuskan ke 3 persoalan. Yang pertama itu isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua itu ketimpangan ekonomi dan bisnis, bagaimana kekuasaan memiliki bisnis yang menjamur dan juga bagaimana kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah soal serangan terhadap warga sipil. Nah, itu yang jadi fokus isu tersebut. Dan dilihat bahwa aktornya masyarakat sudah dapat mengklasifikasikan atau melihat dari serangkaian peristiwa itu, baik di isu penundaan, baik di isu bisnis dan ekonomi, baik di isu serangan terhadap warga sipil, itu ada satu aktor yang sama yang kita sebut sebagai Luhut Binsar Panjaitan gitu. Jadi masyarakat atau mahasiswa telah menemui salah satu dari sekian banyak musuh bersamanya gitu, atau common enemy-nya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang disampaikan Presiden, apa yang disampaikan Kemenkopolhukam terkait penundaan pemilu, terkait komitmennya melakukan pemilu, jangan sampai itu membelah isu di masyarakat gitu. Karena isu kita bukan penundaan pemilu saja, tapi ada isu ekonomi dan serangan terhadap warga sipil. Dan yang mau disampaikan adalah itu tidak menjamin pemilu akan tetap terselenggara di 14 Februari 2024. Karena kalau misalnya benar-benar fokus menyelenggarakan pemilu, silahkan berikan sikap yang tegas dengan memecat menteri-menteri yang menyampaikan statement atau menggalang mobilisasi terkait wacana penundaan pemilu. Ketika menteri tersebut dipecat, itu menunjukkan sikap komitmen yang tegas dan mencabut klaim yang tidak bisa dibuktikan. Mahasiswa termasuk BEM UI waktu itu kemarin 2 hari lalu menagih big data dari Luhut terkait 110 juta warganet yang mendukung percakapan penundaan pemilu. Nah, kita minta dibuka. Jika itu tidak bisa, dicabut klaim tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Kurang lebihnya itu, Bang. Mas, saya ngomong terus ini, Bang. Nggak ada pertanyaan lain. Jadi siapa tadi yang bilang jangan dipotong-potong? Saya kasih kesempatan ya. Gitu, begitu saya kasih kesempatan, dia bingung sendiri mau ngomong apa lagi. Nggak ada pertanyaan lagi soalnya. Oke. Pertanyaan banyak Pedro di sini ya. Oke. Ada yang bilang, tolong Pedro jangan diajak BEM Nusantara. Emang kenapa BEM Nusantara? Nah, ini persoalan di mahasiswa, tapi sebenarnya ini nggak jadi soal lah. Cuma itu memang bagaimana negara itu kan wataknya menduplikasi kekuatan lain yang dianggap sebanding, padahal itu bagaimana itu duplikasi sikap kekuasaan. Misalnya mahasiswa diduplikasikan adanya BEMNUS. BEMNUS juga terpecah 2. Dan kemudian anak muda diduplikasikan sikapnya oleh nanti ada milenial apa gitu. Jadi mahasiswa atau masyarakat anak muda hari ini menyatakan sikap bagaimana dia mengkritisi atau membahas terkait polemik-polemik bangsa. Nah, kemudian nanti diduplikasikan mahasiswa yang seakan-akan sikapnya mengapresiasi pemerintah hari ini, yang padahal itu merupakan bentukan dari kekuasaan itu sendiri gitu. Karena BEMNUS kemarin bertemu dengan Wiranto dan juga dalam beberapa waktu ada juga 12 organisasi Cipayung Plus yang bertemu dengan presiden. Tapi mereka boleh dong ikut demo tetap? Boleh tetap untuk demo gitu, asal mereka tidak menggunakan aksi tersebut gitu, atau mengklaim aksi tersebut gitu sebagai tindakan yang untuk digunakan kepentingan golongan atau pribadinya gitu. Oke, maksudnya tidak bahkan dibelokkan mendukung kekuasaan malah. Betul. Gitu ya? Oke. Ada juga yang mendukung saya. Oh, saya lebih setuju itu, ditanya terus nih pertanyaan kritis biar hidup dialognya. Iya betul, sendiri doang. Susah banget sih sobat RH ini. Oke, kemudian banyak sekali ya. Benar banget kata Pedro. Kalau emang Jokowi seorang presiden, pecat menteri-menteri yang bikin gaduh. Kalau Jokowi nggak mampu, kita pecat Jokowi jadi nomor 1 di Indonesia. Maksudnya apa ya? Dia kan bukan pegawai. Hanya pegawai yang dipecat ya. Kalau presiden itu tidak dipecat, tapi di impeach ya. Atau mundurkan diri juga boleh ya. Oke. Nah, ini juga ada
Bambang Triyuwana ini suka ngata-ngatain juga ya, nggak apa-apa saya bacakan. Nggak BEM apa-apa. UI, BEM pengusung khilafah, pengikut iblis. Nah, ada lagi muncul lagi khilafah ya kan? Karena gerakan-gerakan ini dianggap gerakan khilafah, Iya. ya kan? Jadi khilafah, ekstremisme, radikalisme, kemudian apa lagi? Kadronisme, ya kan? Nah itu, terorisme terakhirnya. Silakan. Tuduhan-tuduhan seperti ini. Yaitu polarisasi yang coba dibuat lah. Kalau mahasiswa atau anak muda kebal dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, justru kita lebih alergi, lebih geli, lebih takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi gitu. Itu lebih satu tuduhan yang hina bagi kita gitu. Jadi kalau dibilang pro presiden, pro Jokowi malah menghina. Iya. Oke, karena mahasiswa harusnya memang stay away dari kekuasaan. Betul. I see, luar biasa.